Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang boleh kita bersama-sama beribadah kembali. Topik kita pagi hari ini adalah kuasa darah Yesus. Mungkin sudah sering, tetapi saya rindu betul-betul kita memahami kebenaran firman Tuhan ini dan kita bisa tinggal di dalamnya. Nah, kebanyakan anak-anak Tuhan adalah mungkin dia sudah tahu, tetapi dia tidak menerimanya. Dia tidak tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan ini, sehingga dia terus saja tidak merdeka, gitu ya. Nah, saya rindu pagi hari ini kita mengenal kebenaran firman Tuhan ini dan kita dimerdekakan. Saudaraku, apa yang membuat orang banyak ya terus saja menjadi bulan-bulanan si jahat, ya tinggal dalam dosa, jadi umat yang kalah, tidak menjadi kesaksian, tidak menjadi berkat gitu. Apa yang membuatnya adalah karena tidak mengenal identitasnya di dalam Tuhan. Tidak mengenal identitas di dalam Tuhan berakibat tindakan-tindakannya sesuai dengan identitas yang dia tahu, itu masalahnya. Amsal selalu berkata, bagaimana ia memikirkan dirinya, begitulah ia. Kalau saya memikirkan bahwa saya orang kaya, tetapi padahalnya bukan, saya akan berlagak orang kaya. Makanya banyak orang salah dalam menggunakan keuangan karena dia salah menilai dirinya. Karena orang itu tahu siapa dirinya, itu yang membuat dia nanti memahami dan dia bisa menjadi sukses. Sayangnya banyak orang salah mengerti akan dirinya. Dan hari ini kita akan belajar bahwa kuasa darah Yesus itu betul-betul mengganti identitas Anda. Identitas Anda lah yang berubah, itulah yang terutama ya dari kuasa darah Yesus. Mari saudaraku kita lihat kebenaran firman Tuhan. Roma 5, saya harap nanti Bapak Ibu boleh baca mulai Roma 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi saya akan bacakan untuk Anda sebagian saja ya. Roma 5 ayat 8 sampai 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudaraku, saya akan coba resum supaya gampang ini dipahami saudaraku ya. Jadi darah Yesus itu ya mengubah identitas kita. Katanya yang pertama tadi itu bertahap itu ya. Tadi kita dikasihi ketika kita masih berdosa. Darah Yesus itu membuktikan kasih-Nya itu. Kalau kita baca saudaraku ayat sebelumnya, tidak ada orang katanya yang mati kepada orang yang jahat, enggak ada. Mungkin ada orang yang kepada orang yang baik, orang mau mati. Tetapi tidak ada. Itu sebabnya, saudaraku, saya sering kali bagikan itu. Kalau ada orang berita, misalnya kita lihat berita, ada yang pencuri ketahuan, kadang dihukum masa, mati bahkan. Karena enggak ada orang yang berbuat jahat dikasihi, apalagi mati untuk dia. Yang ada adalah orang jahat itu dimatikan. Ya, tetapi itulah bukti kasih Tuhan bagi kita. Jadi yang pertama, kuasa darah Yesus itu adalah mengganti identitas Anda menjadi orang yang dikasihi. Bahkan firman Tuhan tadi menjelaskan, kalau engkau masih seteru saja, menjadi orang berdosa saja dikasihi, apalagi ketika engkau menjadi anak Allah. Wow. Jadi pahami identitasmu di dalam Tuhan. Engkau adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan.
Yang kedua adalah diperdamaikan. Jadi setelah dikasihi, kita diperdamaikan. Tadinya kita musuh Allah, menjadi sahabat Allah. Itu sebabnya dia katakan bahkan bukan hanya hamba karena dia tebus, bukan. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Menjadi teman. Teman itu adalah kita bisa tahu apa yang ada di dalam hatinya. Itulah sahabat. Yesus berkata, aku adalah sahabat sebab aku memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Bapa kepadaku. Wow. Bukan hanya itu, identitasmu dibenarkan. Meskipun kau orang salah. Tetapi banyak anak Tuhan merasa terus saja orang bersalah. Saya kadang risih. Saya sudah khotbahkan kadang gitu ya. Jangan berdoa yang berdoanya selalu berdoa, Tuhan ampunilah kami, kamu manusia yang tidak luput dari dosa, supaya tidak terhambat kasih karuniamu yang akan kau berikan padaku. Satu kali itu baik, 2 kali mungkin oke lah. Tapi kalau setiap berdoa begitu, berarti dia tidak sadar bahwa dia sudah orang yang dibenarkan. Ketika orang itu percaya pada Yesus, datang kepada Yesus, Yesus membenarkan dia. Semua kesalahannya ditanggung di kayu salib oleh darah Yesus. Dia disucikan oleh pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita bukan orang jahat lagi. Kita bukan orang berdosa lagi. Kita orang benar. Yang keempat adalah diselamatkan. Kita tidak kena murka Allah katanya tadi. Kita tidak dapat hukuman. Tapi banyak anak Tuhan masih merasa terhukum. Kenapa? Dia salah mengerti. Dia tidak menerima identitasnya yang baru di dalam Kristus. Saudaraku, ini penting sekali. Saya percaya mengapa ada perumpamaan tentang anak bungsu dan anak sulung. Anak sulung itu berkata, Bapak, aku bertahun-tahun, perhatikan ini, bertahun-tahun bersama Bapak, tapi aku tidak pernah seekor anak kambing sekalipun untuk berpesta dengan teman-temanku. Tapi datang orang ini, yang bejat ini, yang berdosa ini, Bapak potong anak lembu tambun. Anak lembu tambun. Bagaimana mungkin? Gak masuk akal katanya. Jawaban bapaknya sederhana sekali, anakku, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Kamu mau potong bukan hanya anak lembu tambun, induk lembu tambun, 10 lembu tambun, tidak masalah, ya kan? Semua milik bapamu itu adalah milikmu. Kenapa? Dia tidak tahu identitasnya. Itu tidak tahu identitasnya. Dan saya harus katakan, banyak anak Tuhan tidak tahu identitasnya. Itu sebabnya tadi saya katakan, identitas itu penting karena bagaimana orang memikirkan dirinya, Amsal berkata begitu, begitulah dia. Kalau dia merasa, aku ini tidak sayang bapakku pada saya, aku ini udah bekerja keras tapi bapak saya jahat, gak mungkin dia kasih. Atau sebaliknya, saya ini orang berdosa dulu jahat sekali, jadi rasanya gak mungkin saya pantas menerima ini semua gitu. Terus saudaraku, gak bisa. Itu yang membuat dia begitu terus. Karena kalau identitasnya yang dia terima begitu, ya begitulah ia, kata Amsal saudaraku. Banyak orang tahu, oh saya anak Tuhan. Orang percaya begitu ya, saya anak Tuhan dikasihinya. Tetapi mentalnya sungguh seperti anak sulung juga, sama.
Kenapa? Dia betul-betul nggak hidup di situ. Saya betul-betul tercerahkan, saudaraku, belajar selalu mengingat identitas saya di dalam Tuhan. Itu yang mengubahkan kehidupan saya. Dulu selalu saya bilang, saya ini orang keras. Saya orangnya begini, saya orangnya begini, saya orangnya begini. Tapi setelah saya terima, saya ini pendeta hamba Tuhan. Karakter saya yang lalu sudah mati. Sekarang karakter saya adalah karakter yang baru di dalam Kristus. Dan banyak orang-orang berkata, wah Pak Oskar beda ya. Gitu. Satu kali yang saya betul sadar itu adalah ketika mobil saya ditabrak orang, saudaraku ya. Wah, mau keluar. Pengen marah pada orang itu. Minta ganti sama orang itu. Karena mobil saya masih baru. Waktu itu, saudaraku, ini memang udah lama ya. Itu baru 2 minggu, 3 minggu. Masih, waduh, saya lap-lap terus. Di lampu merah udah tenang, ditabrak, bers gitu. Lalu orangnya, maaf ya Pak, gitu. Dalam hati saya, kalau manusiawi saya, ya minta gantinya. Tapi ada sebagian di dalam hati saya, kamu pendeta, jangan marah. Dia minta maaf, ampuni, coba. Jadi saya bilang, ya oke lah. Kamu bisa nggak kamu bayar ini? Saya nggak punya uang Pak. Waduh ini mobil mahal Pak. Gitu dia bilangin ya. Rasanya nggak mungkin saya bayar Pak. Ya sudahlah. Dan memang puji Tuhan, cat motornya itu ada di mobil saya. Ternyata sampai di rumah, saya oles-oles dengan autan, hilang ternyata. Puji Tuhan ya. Untung kalau nggak marah-marah tadinya kan repot juga ya. Aduh haleluya. Ya memang ada tergoresnya saudaraku. Goresannya enggak bisa, catnya tapi hilang. Tapi wah itu saya menang. Karena saya ingat saya pendeta. Terus saja diingatkan terus ini. Dan itu membuat kita menang. Identitas kita penting di dalam Tuhan. Anak saya cerita ya. Dia suka sekali main game. Tapi setelah tercerahkan, engkau gamers atau pelajar. Kalau mau gamer silahkan main game terus gitu. Tapi kalau pelajar ya kerjanya belajar. Wah dia tercerahkan. Dan itu mengubahkan hidupnya. Penting sekali saudaraku. Kita tahu siapa kita. Oleh darah Yesus kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan hanya, saudaraku, ketika kita berdosa, bahkan lebih lagi sekarang. Wow, itu luar biasa. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Jadi kita ini orang benar. Kita sudah orang benar. Kalau kita orang benar, pasti keluarnya adalah yang benar, saudaraku. Wah, akan lebih gampang. Hidup kita akan lebih tertata dengan baik. Kenapa? Kita orang benar. Saya selama pandemi karena ya bergaul terus sama di orang rumah semua gitu ya. Jadi saya buat di dalam diri saya ini kepala rumah tangga yang baik. Saya adalah hamba Tuhan. Saya pantasnya jadi teladan. Jadi waduh, mungkin kalau manusia lama kalau kami bersama-sama kerja, saya akan marah terus. Tapi tidak demikian. Kenapa? Saya ingat identitas saya yang baru di dalam Kristus. Jadi enggak masalah. Istri saya, karena saya orang yang lebih telaten naruh tempat kemana-mana. Jadi kalau saya misalnya tempatin barang, gitu, ya saya pengen orang lain sama seperti saya. Jadi saya akan merepet kerjanya kalau di rumah. Ya, tetapi tidak demikian. Kenapa? Karena terus diingatkan identitas di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, pahami identitasmu di dalam Tuhan.
engkau orang yang dikasihi, engkau orang yang didamaikan. Engkau anak Allah, sahabatnya Tuhan. Lalu engkau orang yang dibenarkan dan diselamatkan. Nah, apa dampaknya ini saudaraku ya? Nah, ini ada di ayat 1-nya. Ya, memang kadang Alkitab kita itu memberitahukan yang utamanya dulu, baru penjelasan-penjelasannya. Ya. Sebab itu, yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Nanti perhatikan yang saya bold-bold itu ya, yang warna merah. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nanti boleh dibaca seterusnya, artinya menang, saudaraku ya. Nah, apa itu? Jadi ada 4 hal saudaraku. Karena pembenaran itu, karena dosa kita sudah diampuni, karena kita disucikan, karena kita ini orang benar, kita dikasihi, maka akan ada damai sejahtera. Ada ketenangan. Damai sejahtera, saudaraku, kalau Filipi 4 ayat 7-nya bahkan berkata, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Waktu baca itu, saudaraku, artinya ternyata ada damai sejahtera sampai melampaui akal, mestinya nggak damai, gitu ya. Menurut akalnya nggak damai. Bagaimana damai sejahtera? Uang nggak ada, apa nggak ada, gitu misalnya. Utang banyak, misalnya. Persoalan banyak, anak-anak susah diatur, istri susah diatur, suami susah, gitu. Apa saja yang menjadi masalahnya, tetapi dia punya damai sejahtera. Kenapa? Allah memberinya yang melampaui segala akal. Kenapa? Tadi nyanyian kita ya, karya terbesar dalam hidupku. Karena kalau kita udah sampai di pemahaman itu, gak ada masalah saudaraku. Kebahagiaan kita itu sukacitanya adalah karena melakukan firman Tuhan. Makanya Rasul Paulus sampai bisa berkata, dulu dianggap itu menjadi satu, mungkin semua yang dunia ini luar biasa, tapi bisa karena pengenalan akan Kristus, itu dianggapnya sebagai sampah. Dan itu merasuk di sini, bukan karena dianggap-anggap sampah gitu, bukan itu. Atau dengan penuh perjuangan, enggak, otomatis. Kalau kita ada di dalam kebenaran ini. Jadi bisa dicek diri kita, apakah saya memiliki damai sejahtera? Kalau enggak, nah itu. Kalau kita ada keyakinan, kita dikasihi, kita dibenarkan, kita sudah disucikan, kita tidak turut dihukum, itu akan membuat tenang. Saya kadang lihat dari anak-anak saya, saudaraku ya, lihat anak saya kayaknya santai, enak aja gitu. Kenapa? Menurut saya karena mereka begitu yakinnya di dalam Tuhan ini sudah aman lah gitu. Bapak saya baik gitu. Ini ada Austin nih ya. Ada damai sejahtera. Yang kedua adalah karena kita menjadi sahabat Allah, tadi firman Tuhannya berkata tadi, ada jalan masuk katanya. Ada akses saudaraku. Ada jalan kepada Tuhan. Dan itu artinya dalam doa kita dia selalu dengar gitu. Ada banyak orang berdoa tapi tidak didengar oleh Tuhan saudaraku. Tetapi ini ada aksesnya. Sehingga kita pasti bisa menyampaikan semua keluh kesah kita.
Makanya kalau Filipi 4 itu, don't worry. Oke lah, kamu tinggal bilang. Tentu tidak semua yang kita inginkan dipenuhi oleh Tuhan. Nanti kita harus makin belajar mengenal Bapa kita, apa yang Tuhan kehendaki, baru itu menjadi kehendak kita, makanya bisa menjadi apa semua yang kita minta menjadi diberikan ya. Karena kadang-kadang kita salah, keinginan kita itu salah, atau kurang pas dengan kehendaknya. Meskipun kita lihat sepertinya itu baik, benar sekali, alkitabiah sekali mestinya. Coba lihat misalnya permintaan Maria dan Marta itu. Tuhan, tolong datang ke sini, kunjungi kami. Saudara kami sakit keras, dia yang kau kasihi. Apalagi yang kurang saudaraku. Tuhan mengasihi Maria dan Marta. Dia mengasihi Lazarus. Sedang sakit, butuh cepat datang, emergency. Gak ada lagi. Sampai-sampai akhirnya meninggal juga. Makanya mereka dengan kecewa bilangin kepada Tuhan, Tuhan seandainya engkau ada, saudaraku itu tidak akan mati. Padahal Tuhan merencanakan yang lain. Kenapa dia tidak memenuhi doa yang dikasihinya? Doa kepada orang yang dikasihinya. Doa yang sangat-sangat dibutuhkan. Kenapa? Tuhan punya rencana lain. Dan rencananya jauh lebih baik daripada keinginan Marta dan Maria, ya kan? Mereka cuma berharap ini sembuh, dari sakit menjadi sembuh, Yesus menyediakan berkat dari mati menjadi hidup. Kalau sembuh udah biasa, tapi mati menjadi hidup itu luar biasa. Dan benarlah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, pasti mungkin bukan yang pas sesuai keinginan kita, tetapi apa yang Tuhan beri adalah selalu yang terbaik. Itu katanya ya. Yang ketiga, ini soal pengharapan tadi. Harapan. Di dalam Kristus setelah kita ada kasih Tuhan, kita dikasihi, kita dibenarkan, bahkan diselamatkan, ada pengharapan kita. Makanya katanya kalau bahkan sampai ada yang meninggal saja, nasihat Tuhan itu berkata kepada kita adalah, jangan sampai kita berduka sangat. Kenapa? Kita memiliki pengharapan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Dunia belum kiamat. Banyak orang, anak-anak Tuhan terjebak, dia pikir, aduh kok belum dapat ya, belum dapat. Padahal ini waktu masih panjang, masih ada. Coba Maria, Marta, oh udah mati, udah selesai gitu. Ternyata enggak, hari berikutnya Yesus datang. Dan membuat mukjizat yang jauh lebih besar. Engkau mungkin berkata, aku udah ikut Tuhan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Udah berdoa setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi mana? Ya kan belum selesai. Belum selesai. Iya, nanti waktunya tiba. Amin. Itulah pengharapan namanya. Dalam Tuhan ini ada pengharapan. Dan itu membuat kita bergairah senantiasa. Jangan lihat selalu dalam pandangannya manusia, tapi cara pandang Tuhan. Yang selanjutnya adalah dia memberi kemenangan. Tadi lagu kita udah terus saja ya. Dia memberi kemenangan. Kenapa? Karena orang benar. Orang yang dibenarkan. Orang yang diselamatkan. Ya, mengalami kemenangan demi kemenangan. Darah Yesus mengalahkan semua musuh-musuh kita itu. Kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu kata firman Tuhan. Kita harusnya menang atas dosa. Kenapa? Sadar tadi, oh saya orang berdosa, sorry. Tadinya saya orang berdosa, tapi sekarang saya orang benar. Akan gampang mengalahkan dosa.
akan gampang mengalahkan pencobaan. Kenapa? Tuhan mengasihi saya. Dia adalah Allah yang setia sehingga ia tidak pernah membiarkan saya dicobai melampaui kekuatan. Otomatis gitu ya. Wah, pasti menang, pasti menang. Makanya pencobaan ya menjadi satu kebahagiaan. Kenapa? Kita akan lihat kemenangannya. Dan kita juga menang dalam arti kita akan mengalahkan dunia. Saya pikir tadinya mengalahkan dunia adalah soal dosa-dosa, enggak. Maksudnya adalah menjadi the number one dimanapun engkau ada. Sebab Tuhan menempatkanmu menjadi terang. Engkau adalah terang. Engkau adalah garam. Wow, itu adalah soal mengalahkan dunia. Garam juga mengalahkan segalanya, rasanya jadi asin. Mau rasa apapun dikasih garam jadi asin. Ya, kalau enggak asin kurang garam itu saja. Iya kan? Mau sehebat apapun, mau pedas dikasih garam asin. Ya. Mari Bapak Ibu, jadilah bersemangat di dalam Tuhan karena kuasa darah Yesus. Kenapa bisa demikian? Identitasmu diubahnya. Engkau bukan lagi orang yang tidak dikasihi, tetapi engkau adalah orang yang dikasihi. Orang yang dibenarkan. Orang yang diperdamaikan. Orang yang diselamatkan. Karenanya engkau pasti menikmati damai sejahtera. Engkau pasti memiliki pengharapan. Engkau pasti menang. Ya. Tuhan memberkati kita semua.